Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari 700 dosa besar, kita cuman ketemu sekitar 3-4 kali dan kita baru bahas 3 dosa besar. Artinya masih ada 697 dosa besar lagi yang harus dibahas. Emang bisa? Enggak. Ya, saya sampaikan dari sekarang aja nggak akan bisa dibahas. Dan tolong ya kalian sebagai penuntut ilmu, mindset dalam belajar tuh rubah. Bukan ingin namatin kitab A, B, C, D. Karena kalau udah tamat emang mau ngapain? Kita udah belajar sebuah kitab, kitab tauhid, kitab dosa besar. Terus udah tamat mau apa emang? Pastikan ketika belajar, niat kita tuh aku ingin tahu kebenaran dan melaksanakan kebenaran tersebut. Dan target kita itu bukan mati setelah beres kajian kitab, tapi mati di atas jalan ilmu. Karena itu teman-teman, saya mau nanya, mana antara dua orang ini yang di mata Allah lebih baik? Pertama, ada orang mati syahid tahun ini. Dan ada orang yang mati di atas kasur tahun depan. Tapi di atas kasurnya bukan dalam kondisi maksiat zina, bukan ya. Matinya di atas kasur lagi tidur tiba-tiba mati weh. Dan si orang yang kedua ini dia ngejaga sholat 5 waktu. Mungkin kalau sholat tahajud mah jarang-jarang, duha jarang-jarang. Tapi dia sholat 5 waktu dijaga. Siapa yang nanti di surganya lebih tinggi? Yang syahid tahun ini atau yang mati di atas kasur tahun depan? Nggak tahu kalian? Syahid tahun ini atau mati di atas kasur tahun depan? Cung yang syahid. Oh belum mati kalian, belum syahid. Maksudnya yang bilang yang syahid lebih tinggi acung ada nggak apa-apa? Meni ragu-ragu kalian. Cung yang di atas kasur yang lebih tinggi. Oh oke. Maka jawabannya adalah orang yang mati di atas kasur itu lebih tinggi derajatnya di mata Allah daripada yang syahid. Kok bisa? Dengar baik-baik. Satu hadis di mana Nabi SAW, sahabat beliau hadisnya sahih ya. Ada 2 sahabat. Yang pertama mati syahid di jalan Allah. Kita tahu yang mati syahid itu derajatnya tinggi banget di surga kan. Lalu tahun depannya ada seorang sahabat yang meninggal biasa, meninggalnya di kasur kalau nggak salah pas tidur. Bukan kecelakaan, bukan syahid, tapi meninggal biasa aja. Lalu setelah 2 sahabat ini meninggal, Tolhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi. Di dalam mimpinya itu Tolhah melihat bahwa orang yang mati, sahabat yang wafat normal, bukan yang wafat karena syahid, itu di akhirat surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Lalu Tolha nanya ke Nabi SAW tentang mimpi tersebut, dan Nabi membenarkan mimpi tersebut SAW. Kenapa? Karena dalam 1 tahun kita sholat berapa kali? Sholat berapa kali dalam 1 tahun? Yang wajib aja, yang wajib.
5 kali 350 lah, kan tahun Hijriah ya. 350 dikali 5 berapa yo? 1800-an sholat ya. 1800 sholat dan 30 hari puasa Ramadan. Ternyata 1800 sholat wajib dan 30 hari puasa Ramadan itu bisa ngalahin orang yang mati syahid. Makanya kenapa kita minta ke Allahnya adalah, ya Allah, matikan aku di usia panjang. Maksudnya beri aku usia yang panjang, beri aku usia yang panjang, dan anugerahkan aku kekuatan untuk beramal soleh. Dan yang paling tanda kutip jackpot adalah orang yang hidupnya 80 tahun, pas udah tua mati syahid. Nah, itu yang paling keren ya. Udah tua syahid lagi. Itu keren banget. Nah, api nyampein ini sekarang karena jujur aja nggak mungkin habis dalam 2 pertemuan ke depan pembahasan dosa besar ini. Tapi yang penting kita niatin, ya Allah, aku pengen belajar terus saja. Nggak apa-apa nggak habis juga. Yang penting aku mati di atas jalan ilmu. Oke, masuk. Poin keempat. Yang pertama kan mempersekutukan Allah, oke. Kedua, sihir. Ketiga, meninggalkan sholat, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Dan untuk ninggalin sholat, saya ingin ingatkan bahwa ulama beda pendapat ya. Akang siapa namanya, Bang? Zaki. Usia berapa, Zak? 6, kelas 11 ya? Oke. Kang Zaki, misalnya baru belajar apa yang bela diri yang viral di Jepang teh? PSHT-nya. Iya bener. Bela diri Indonesia yang ada di Jepang yang bikin dusut ya. PSHT bener ya. Si Kang Zaki latihan PSHT, terus karena udah jago bela diri, akhirnya bunuh-bunuhin orang, 100 orang dibunuh. Dosanya ekstrim banget. Tapi di waktu yang sama, Mas Zaki ninggalin sholat subuh sengaja. Ingat ya, sengaja ya. Jadi kalau orang yang ketinggalan sholat subuh nggak sengaja mah nggak dosa. Tapi pas bangun dia harus mengqadhonya walaupun udah jam 10 siang. Tapi kalau ninggalin sholat sengaja, misalnya bangun subuh, harorea mah tidur lagi weh, sampai matahari terbit, maka ulama sepakat dosanya lebih besar daripada membunuh orang yang tadi. Kebayang gak Zaki ngebunuh 100 orang dan Zaki ninggalin sholat sekali sengaja, itu dosanya lebih besar ninggalin sholat sekali. Walaupun ulama beda pendapat, apakah orang yang ninggalin sholat ini murtad atau enggak? Oke, di situ ulama beda pendapat. Tapi kadar dosanya ulama sepakat, pembunuhan itu dosa besar, tapi dosa pembunuhan levelnya masih di bawah dosa ninggalin sholat. Maka hati-hati banget dengan orang yang ninggalin sholat sampai sekarang masih serem. Termasuk loh dalam mazhab Syafi'i ya, kalau ada orang sakit tetap wajib sholat nggak? Wajib. Kecuali yang nggak wajib sholatnya siapa? Orang sakit yang gimana? Orang sakit jiwa. Iya, kalau sakit jiwanya sampai gila, iya nggak wajib sholat. Yang nggak wajib sholat tuh orang yang sampai koma. Ya, kalau koma nggak wajib sholat. Tapi kalau misalnya dia sakit, misalnya di rumah sakit, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, dia nggak mau, misalnya tangan diborgol, di gips ya, diborgol. Tangan di gips, kaki di gips, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya kalaupun kita nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa cebok, nggak bisa BAB, nggak bisa cebok dari BAB, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi junub, sholat tetap wajib, walaupun dalam kondisi najis seluruh tubuh kita. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa mensucikan silakan, tapi kan nggak mungkin orang bisa mensucikan terus ya. Apalagi kalau yang pakai kateter, masa dicabut pasang lagi, itu mah bisa luka. Maka kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, tapi dia malah enggak, dia di rumah sakit tapi malah enggak sholat, maka kita ingetin. Kalau misalnya kita udah ingetin dia tetap nggak mau sholat, dalam mazhab Syafi'i maka dipenggal kepalanya. Bayangin udah di rumah sakit, nggak sholat, dipenggal kepalanya.
Dan ingat ya, jangan diamalin, oke ya. Kalian datang ke rumah sakit, oh sholat nggak mau, penggalin semua, jangan. Enggak, itu tuh hukum fikih ya, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah negeri Islam, bukan oleh individu kita. Enggak. Maka itu reminder untuk ninggalin sholat. 4. Dosa besar keempat yang akan kita bahas adalah durhaka ke orang tua. Tolong bedakan antara durhaka dengan membenci. Membenci itu urusan hati, dan benci itu adalah sifat naluri manusia ketika disikapi dengan tidak baik oleh orang lain. Aa dibaikin sama Haikal, Aa senang. Aa dijahatin sama Haikal, ya Aa benci. Itu mah wajar. Haikal boleh minta minum. Jadi soalnya nggak pakai mikrofon, jadi harus rada-rada keras suaranya. Makasih ya. Orang tua tuh nggak boleh maksa anaknya untuk cinta sama orang tua, apalagi kalau orang tuanya bejat, apalagi kalau orang tuanya zolim ke anak. Di SMA 1 sore, di sebuah SMA, ya di sebuah kabupaten, itu ada seorang akhwat curhat ke Arizal, saya ini korban ibu psikopat. Psikopat tuh nggak harus sampai pembunuhan ya, tapi ketika seorang tuh pokoknya dikit-dikit bantai, dikit-dikit senggol bacok lah, itu kan psikopat. Jadi si anak perempuan ini dari usia 5 tahun sama ibunya tuh udah biasa dijedugin ke tembok, dan pas lagi Idul Fitri si ibunya bawa anak 5 tahun ini dan mau disembelih di depan keluarga besarnya. Cuman gara-gara si ayahnya kurang ngasih uang dapur. Bayangin si anak perempuan ini gimana gak depresi. Sampai usia 20 tahun disiksa terus sama ibunya. Kebayang gak kalau misalnya anak punya ibu kayak begituan, terus ibunya ngomong kayak gini, "Hei nak, kamu harus cinta sama orang tua, itu perintah Allah." Ya tuh kumahanya si anak teh, idih enak banget, udah zolim, terus habis itu nyuruh kudu cinta dehnya. No, kita nggak ada kewajiban untuk tidak benci kepada orang yang zolim ke kita. Awas nih kalimatnya rada liar ya. Kalau tidak campur tidak itu jadinya positif ya. Nah, kita tidak wajib untuk tidak benci kepada orang yang menyakiti kita. Artinya, kalau misalnya Kang Haikal nyakitin saya, terus saya benci Haikal, wajar nggak? Wajar. Dan jangan bilang, jangan gitu, Haikal kan orang soleh, tersoleh di Mandua Bandung, harus cinta sama dia. Ini gelo. Oh Haikal udah jahat ke saya, masa saya harus cinta sama Haikal? Enggak. Ingat, cinta itu adalah bukan counter attack, timbal balik dari perlakuan seseorang ke kita. Kalau kita dibaikin sama seseorang, ya kita cinta ke dia. Kalau kita dijahatin sama seseorang, kita akan benci. Nah, ke orang tua itu perintah dari Allah ke kita adalah bukan jangan benci, tapi jangan durhaka. Emang bedanya apa? Benci itu adalah di hati kita. Benci nggak usah dijelasin lagi ya, kalian ngerti apa maksud benci kan? Marah, benci, itu adanya di hati. Ketika orang tua kita baik ke kita, tapi kita benci orang tua, itu udah anak yang durhaka kalau kayak gitu mah. Tapi kalau orang tuanya emang jahat ke anak, lalu anak membenci orang tuanya, itu wajar dan tidak dosa selama si anak ini tidak menampakkan kebenciannya secara lisan atau secara anggota badan. Artinya, yuk ambil contoh aja, misal ini contoh aja ya, naudzubillah. Orang tua Arizal zolim banget ke AA. Sering nyakitin pakai lisannya, sering nempeleng. Alhamdulillah enggak ya. Ini cuma contoh aja.
Jadi sehari-hari dipukulin orang tua, diejek-ejek, dasar bodoh dan sebagainya. Terus benci orang tua, iya di hati benci banget. Tapi ketika ketemu orang tua tetap senyum, tetap patuh ketika orang tua nyuruh, tetap ngomongnya santun, walaupun hati mah panas banget, walaupun hati mah udah sakit banget. Nah, maka yang kayak gitu nggak apa-apa. Karena kebencian itu tidak dianggap sebagai dosa kepada orang tua kecuali kalau kita tampakkan secara apa? Lisan atau anggota badan. Kalau misalnya kita orang tua manggil terus orang tua ngelihat kita terus, nah itu udah dosa besar. Orang tua manggil terus kita bilang, apa sih mah? Itu udah dosa besar. Orang tua marahin kita terus kita marahin balik, itu dosa besar. Jadi harusnya gimana? Kalau orang tua marah ke kita, kita balik dengan ucapan santun. Orang tua marahin kita habis-habisan, kita diem lalu kita sabar dan kita balikin dengan ucapan santun. Susah banget, emang susah. Makanya kenapa bakti ke orang tua teh menghapus dosa besar. Ari sholat ngapus dosa besar enggak? Enggak. Puasa Ramadan enggak. Zakat enggak. Sholat, zakat, puasa Ramadan itu menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi bakti ke orang tua itu menghapus dosa besar. Karena apa? Susah banget. Terutama kalau dapat orang tua yang zolim. Kalau dapat orang tua yang baik mah ya gampang lah. Nak, kau butuh uang enggak? Mau mah misalnya 100.000. Aduh sedikit amat, uang jajan kamu cuma 100.000. Enak banget orang tua bilang kayak gitu. Dikasih misalnya 500.000 per hari. Tapi orang tua kayak gini nanti lama-lama anaknya jadi spoil ya, jadi manja. Kayak anaknya Raffi Ahmad tuh, kan dimanja banget kan. Akhirnya ngelihat tuh Raffi Ahmad sama istrinya ngelihat kenapa anaknya jadi marah-marah padahal udah dikasih semua yang dia inginkan. Akhirnya dipesantrenin kan anaknya Raffi Ahmad gitu ya, biar mandiri. Dan orang-orang yang super kaya tapi ngerti parenting, CEO perusahaan yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, tapi ngerti parenting, itu ada loh, direktur terkenal perusahaan apa yang gajinya ratusan juta, anaknya sehari jajannya cuma 5.000 rupiah. Cuma 5.000 rupiah. Karena kalau dia ngerti, kalau anaknya dikasih banyak, dia bakalan manja. Gak bakalan punya mental yang kuat untuk berjuang. Nah kayak gitu. Oke, kembali ya. Saya ulang ya. Dosa besar adalah durhaka ke orang tua. Dan durhaka itu kalau nampak secara lisan atau anggota badan. Adapun kalau hati kita membenci orang tua karena orang tuanya jahat, tapi kita tetap saat ketemu orang tua kita senyum, kita santun, kita nggak marah-marah, kita tetap laksanakan perintah orang tua ketika disuruh, maka kebencian yang di hati kita ini selama ditahan, itu jadi pahala jihad. Karena kita menahan diri kita dari meledak. Gimana kalau ke orang tua teman kita? Ya nggak apa-apa. Kalau kita mau meledak ke orang tua teman kita, mau orang tua teman kita marahin kita habis-habisan, padahal kita nggak punya salah, terus kita marahin balik, nggak dapat dosa durhaka itu. Dan orang tua teman kita mah orang lain itu mah, nggak ada bedanya dengan teman kita, sama aja, ya. Adapun kalau orang tua kita pribadi, orang tua kita tuh berarti ayah ibu kandung, ya. Ayah ibu kandung. Kalau sampai kita berani ngucapin mamah, dosa besar. Kalau kita berani marah, dosa besar. Kalau mamah yang dimaksud adalah dalam rangka merendahkan ya. Kalau misalnya mamanya gini, Dek mau makan gak? Oh enggak mah, hari ini mah udah kenyang. Kan pakai juga ya. Tapi itu mah nya bukan marah kan ya. Enggak mah, gak ada masalah yang kayak gitu mah. Yang dosa besar tuh yang sifatnya tuh kayak marah gitu. Mama, itu dosa besar. Oke? Dan ini biar kalian ngerti gitu, Islam nih agama yang adil. Kebayang gak sih ustadz-ustadz yang sering ngomong kalian wajib cinta sama orang tua? Ya ustadz, kalau orang tuanya baik mah pasti cinta, gak usah disuruh. Tapi realitanya ada orang tua yang emang zolim. Dan saya berbaik sangka orang tua kalian walaupun punya kesalahan, tapi kebaikannya lebih banyak ya. Sehingga kalian harus dominannya cinta ke orang tua. Ada marah sekali-kali wajar, tapi pastikan marah dan bencinya hanya di hati. Jangan diucapkan di lisan. Orang tua pernah marah padahal nggak salah, tapi tahan.
nggak marah, karena tahu kalau misalnya bilang marah-marah dapat dosa besar banget. Tahan, nangis sendiri di kamar. Pas sudah nangis sendiri di kamar, karena dulu pintunya nggak ada kuncinya, jebol mama tiba-tiba masuk mau nyimpan baju yang baru disetrika. Dek, kenapa nangis? Kata mama teh. Nggak apa-apa mah. Pas kenapa dek, ada masalah? Baru cerita. Mama marahin dede padahal dede nggak salah. Akhirnya mama teh malah minta maaf ya ke saya gitu ya. Jadi kalau orang tua emang marahin kita tanpa sebab, tahan dulu. Jangan marah balik, karena kalau kita marah balik jadinya dosa besar. Tahan diri aja. Nanti kalau ada waktu momen yang tepat, ngomong aja baik-baik, mah. Aku tuh dimarahin sama mama kemarin, padahal aku kan nggak salah, mah. Nanti insya Allah kalau orang tuanya lagi tenang, bakalan minta maaf ke orang tua. Ya. Saya ulang, yang dosa besar itu apa? Durhaka ke orang tua. Durhaka ke orang tua itu terhitung saat terlihat di lisan atau di anggota badan ya. Kelihatan misalnya matanya kita sinis matanya ke orang tua, kita ngomong kasar ke orang tua, kita nggak mau patuh ketika orang tua nyuruh kita sesuatu yang maslahat, itu dosa besar. Tapi kalau kita benci karena suatu perkara yang kita nggak salah, selama ditahan di hati, itu nggak dosa. Oke. Nah, ada beberapa pengecualian di mana kita boleh nggak taat ke orang tua. Yakni saat orang tua nyuruh kita maksiat, dan saat orang tua nyuruh sesuatu yang bisa memudaratkan hidup kita. Itu nggak wajib taat. Contoh, Zaki, ayo nggak rokok. Zaki nggak mau. Pak, nggak mau, Pak. Coba ini enak rasa anggur, kata ayah misalnya gitu. Nggak, Pak, nggak mau, Pak. Maka ketika Zaki menolak perintah ayah yang nyuruh ngerokok atau ibu nyuruh ngerokok, itu nggak dosa. Ibu nyuruh, kamu teh gimana sih? Neng, udah kelas 12 masa belum punya pacar? Teman-teman lain di pesantren mah udah pacaran semua gitu. Si ibu teh, kamu teh harus punya pacar biar ibu nggak keluar uang banyak. Itu berarti pacarnya teh diporotin terus duitnya gitu. Si ibu nyuruh si akhwat anak perempuannya pacaran, gak usah taat. Bilang baik-baik, mah nggak mau pacaran, dosa. Begitupun nyuruh sesuatu yang mudarat. Si anak cewek disuruh kerja, Neng, kerja tuh kamu teh jadi kuli bangunan. Wah. Si anak perempuan ini nolak, enggak mah nggak bisa. Sebenarnya jadi kuli bangunan bisa aja, ya halal-halal aja. Cuman mudarat buat wanita kerja sekeras itu. Neng, angkat gas 12 kilo. Ya atuh kalau si Nengnya kayak si Anatoli mah bisa merenya gitu ngangkat 200 kilo. Tapi cewek biasanya kan ototnya lebih susah, pembentukan otot cewek tuh susah, ya. Karena esteteron, ya etalah pokoknya itu tuh cuman 10%-nya cowok. Jadi kalau kita mah 1 bulan nge-gym udah kebentuk tricep, cewek mah meren 1 tahun tricep baru nongol sedikit, ya. Oke, baik. Jadi itulah tentang durhaka ke orang tua. Pastikan kita gak terjatuh kepada dosa durhaka ke orang tua, oke? Sip. Selanjutnya satu lagi aja yang akan kita bahas adalah dosa mencuri. Mencuri adalah mengambil suatu barang yang disimpan di tempat yang aman. Disimpan di tempat yang aman, terkunci. Ya. Kalian harus paham definisi mencuri ini loh. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham definisi mencuri, nantinya akan beda penghakiman antara orang yang mencuri dengan orang yang bukan mencuri. Itu beda nanti hukumannya. Gini deh, ada orang nyimpen motor di luar, kunci disimpan di motornya, digantung dalam kondisi nyala. Lalu ada yang ngambil motornya. Itu mencuri bukan? Bukan. Disimpannya di luar, kunci nyantol, nyala lagi mesinnya. Itu bukan mencuri.
Tapi tetap dosa ya, tetap dosa ya. Jangan kira oh berarti halal dong, enggak halal. Tapi maksudnya gini, ketika ada yang ngambil motor, padahal si motornya motornya sengaja disimpan di luar, nggak ada yang ngejagain, nyala, ya terus ada yang ngambil, itu hukumannya jadi bukan hukuman nyolong, bukan hukuman mencuri yang dipotong tangannya. Itu nanti diserahkan ke pemerintah bagaimana hukumannya. Adapun mencuri, contohnya kalian nyimpan emas di dalam lemari yang terkunci. Terus ada yang ngambil, nah itu pencurian. Dan pencuri itu kalau udah ada 2 orang saksi yang melihat, maka dipotong tangannya. Kalau mencurinya di atas 1/4 dinar. 1 dinar tuh sekarang 12 juta kurang lebih. Berarti 1/4 dinar tuh 3 juta. Jadi kalau ada orang mencuri barang di atas 3 juta, dipotong tangannya. Ya. Tapi ya ada 2 orang saksi ya yang melihat. Adapun kalau misalnya kita lagi naik motor, tiba-tiba ada orang yang ngerampas motor kita dan dia bawa senjata, maka itu bukan pencuri, itu namanya begal. Begal ini boleh dibunuh on the spot oleh korbannya, boleh. Gak harus sampai ke polisi dulu, dia boleh ngebunuh on the spot. Kalau si begal ini kelihatan bawa senjata, kita udah punya dugaan. Dia mungkin di tangan masih nggak ada senjata, tapi dia udah ngerogok kantongnya nih. Kalau ngerogok kantong kemungkinan besar kita yakin dia bakalan ngambil pisau lipat. Nah nggak mungkin ngerogok kantong mau ngambil duit gitu ya. Buat kamu nih nggak mungkin itu. Nah kalau kita udah punya dugaan si rampok ini mau ngeluarin senjata, kita boleh bunuh on the spot. Adapun kalau rampoknya nggak ada indikasi bawa senjata atau nggak ada indikasi bisa mematikan kita, maka kita cukup melawannya saja tanpa sampai membunuhnya. Ya karena kan tanpa senjata juga tetap bisa ngebunuh sebenarnya kan ya, dengan nonjokin kita dan sebagainya. Maka kalau kita ahli bela diri, kita ngelihat si perampok ini nggak bawa senjata dan orangnya jauh lebih lemah dari kita, cuman tetap ada potensi melukai kita, maka cukup kita tonjok sampai dia pingsan kek, atau kita misalnya patahin tangan atau kakinya kek, gitu, tapi jangan dibunuh. Adapun kalau dia udah pegang senjata, maka bunuh on the spot aja. Kalau emang kita mampu ya. Dan waktu dulu saya masih ingat Muhammad Irfan Bahri di Sumarekon Bekasi tahun 2018, ketika beliau dibegal, karena beliau ahli bela diri, beliau kena di bagian sini dan tangannya kan sama parit ya. Habis itu dia berhasil ngambil paritnya, langsung sebegalnya punggungnya digituin, dibacok gak tahu berapa puluh kali. Pas kabur naik motor terus dibacok sama dia. Akhirnya mati di tengah jalan. Muhammad Irfan Bahri juga luka di sini, luka di sini. Dia pulang ke rumah dulu, jahit dulu, sedangkan si perampoknya malah lapor ke polisi duluan. Akhirnya pas lapor ke polisi duluan, Muhammad Irfan Bahri dibawa ke kantor polisi. Tapi setelah itu dia ngasih tahu saya yang dirampok. Alhamdulillah, akhirnya karena viral ya, karena viral Muhammad Irfan Bahri nggak jadi di penjara dan malah dikasih umroh sama Ustaz Adi Hidayat kalau nggak salah ya. Dan itu viral tahun 2018. Kalian masih SD ya, itu viral. Tapi nggak semuanya bisa gitu. Kalau nggak viral ya nggak bisa. Biasanya yang korban jadi pelaku. Itulah tentang membegal. Mencuri itu dosa besar, begal juga dosa besar ya, sama. Baik, itulah 2 yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa terbahas yang lain-lainnya, oke? Siap, silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain. Ada? Silakan Haikal. Kalau misalnya ngelenek sama orang tua, itu Iya. Bagus, makasih Haikal. Kode-kodenya ini benar bagus banget karena ini tuh ada hadisnya. Di antara dosa besar adalah ngejek orang tua sendiri. Nah, aneh soalnya di zaman sahabat Nabi SAW, sebandel-bandelnya anak muda tuh nggak berani ngejek orang tua sendiri karena orang Arab tuh sangat menghormati klan, sangat menghormati marganya, sangat menghormati kehormatan orang tuanya. Jadi nggak mungkin ngejek orang tua sendiri. Sehingga sahabat nanya, ya Rasulullah, mana ada orang ngejek orang tua sendiri?
Kemudian beliau bersabda, yaitu ketika seseorang meledek orang tua orang lain, lalu si orang itu meledek orang tua dia, maka itulah hakikatnya mengejek orang tua sendiri. Jadi kalau kita ngeledek orang tua teman kita, itu sama dosanya dengan kita durhaka ke orang tua kita sendiri. Itu. Maka hati-hati jangan nyebut nama ayah teman kita ya. Kecuali kalau nyebut nama ayah teman kitanya teh karena namanya keren, namanya mulia dan untuk penghormatan nggak apa-apa. Ya. Nah biasanya kan gini ya, nama zaman now kan keren-keren, Angel gitu ya. Ya terus siapa Zain misalnya gitu ya. Terus tapi nama orang tua kita kan lucu-lucu biasanya. Nah kita nyebut nama teman kita dengan orang tua kita teh, dengan orang tua dia teh kan untuk ngejek gitu. Itu jadinya dosa besar. Ya hati-hati. Baik. Ada lagi? Ya silakan. Silakan deh. Iya. Hmm. Ya ini bagus banget sebenarnya ada hadisnya. Hadis ini kalau nggak salah di perbincangan ulama sahih tidaknya. Tapi andai hadis ini otentik sahih, maka ini salah satu mukjizat dari Nabi SAW. Ini saya sampaikan hadisnya ya. Orang yang mencuri itu, kalau mencuri pertama potong secara bersilang ya. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan atau sebaliknya, pokoknya secara bersilang kayak gitu. Nah kalau dia mencuri lagi maka dibunuh. Pertanyaannya gimana cara nyuri lagi orang udah nggak ada tangan dan kaki, iya nggak sih? Di zaman Nabi SAW ketika keluar hadis itu mungkin kita aneh, tapi zaman now nggak aneh, karena orang setelah dipotong tangannya bisa dipasang tangan robot, iya nggak? Iya. Sehingga ketika udah dipotong tangan kanan, tangan kiri, itu dipasang tangan robot lagi, ya, dia masih bisa nyuri. Maka hadis tadi perintah yang kelimanya adalah dibunuh. Dibunuh orang kayak gitu. Nah sekali lagi itu hadisnya di perbincangan ulama ya Teh ya. Jadi nanti cek lagi kalau itu hadisnya sahih, berarti ini wow banget, keren banget. Nabi SAW kayak udah memprediksi bahwasanya kelak akan ada orang yang walaupun tangan kakinya udah terpotong tapi masih bisa mencuri. Dan susah banget nyuri kalau udah nggak ada tangan kaki ya, kecuali apa kayak ulet aja gitu ya, ngesot gitu, atau kayak ulet terus habis itu nyuri pakai gigi, tapi udah susah. Kan nyuri itu sesuatu yang tersembunyi, berarti harus buka kunci, susah banget nyuri tanpa tangan tanpa kaki mah nggak bisa, susah banget. Itu cool banget deh hadis tadi. Tapi sekali lagi silakan nanti cek hadisnya ya. Oke, baik, ada lagi? 4 menit terakhir. Iya silakan deh, boleh. Ya. Nasihat. Nah, gini ya. Tapi kalian jangan saklek juga. Ada orang tua yang ketika kita nasihatin dengan cara yang rada-rada marah juga, mereka nggak marah. Jadi mereka nganggapnya kayak jokes gitu lah. Ada ya, si mama digitu pisan, tapi mama digituin tuh nggak sakit hati. Kalau itu nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya ada orang tua yang sifatnya tuh kayak ke anak tuh kayak temen gitu. Sehingga ketika anak yang ngomongnya rada-rada keras, rada-rada marah, tapi mereka nggak nganggap itu kayak marah. Nah kalau emang orang tua kita tipe yang kayak gitu, silakan misalnya, si papa mau menikit wae, atuh ngerokok wae gitu. Atuh udah kecanduan neng, misalnya kayak gitu ya. Ngomong aja teh nggak apa-apa. Tapi kalau ayahnya tipe yang temperamen atau tipe yang diomongin dikit teh bisa marah, maka itu mah pilihannya berarti nasihatinya dengan nasihat yang lembut. Jadi bukan berarti nggak boleh nasehatin loh. Kita teh dosa kalau bikin orang tua marah, dan kitanya emang salah. Adapun kalau kitanya bener, caranya bener, orang tua marah, kita nggak dosa. Contoh, maaf banget ya, jangan ngerokok ya, kan zolim ke aku, zolim ke yang di belakang ya. Kita ngomongnya udah lembut tuh ya.
Orang tua marah habis-habisan gak dosa. Paham teh? Nasehatin aja. Ya sambil doakan, karena emang problemnya teh gini ya. Ketika kita bilang haramnya rokok, dan itu teh udah kesepakatan dokter seluruh dunia. Dan kalian harus tahu, kenapa Ustadz ada yang berfatwa rokok makruh. Tahu nggak kenapa? Karena ulama zaman dulu ketika pertama kali muncul rokok, efek dari rokok teh apa? Bikin mulut bau. Gitu kan? Maka para ulama zaman dulu menyamakan rokok dengan jengki, dengan bawang, dengan jengkol, dengan vetei. Hukumnya makruh, nggak haram. Tapi ketika teknologi semakin berkembang dan orang-orang udah paham bahayanya rokok itu real banget, membahayakan jantung, paru-paru, itu udah pasti bahayanya itu. Maka para ulama terdahulu nulis di kitab mereka, kami menghukumi rokok itu makruh. Tapi kalau suatu saat ditemukan bahayanya rokok yang pasti, maka hukumnya berubah, bukan makruh lagi tapi jadi haram. Tapi fatwa yang ini teh malah nggak dikasih tahu ke umat gitu. Jadi mereka ngambil fatwa yang memakruhkan, tapi lanjutan fatwanya nggak disampaikan. Sehingga ketika kita nasihatin orang tua kita, jawabannya apa? Kiai ge ngarokok di masjid gitunya. Itu jadi problem sebenarnya. Jujur aja ya, gimana orang-orang gak memandang remeh Islam gitu loh. Punten pisan. Kita ini harus jadi orang yang paling elegan di hadapan orang lain. Bukan dalam rangka sombong, sok ya. Ada satu hadis, Nabi SAW bersabda, kalau kalian mau mengutus seorang utusan, pilih orang yang paling ganteng dan paling kaya di antara kalian. Coba, kenapa Nabi nyuruh kayak gitu SAW? Apakah beliau merendahkan orang yang gak ganteng? Bukan. Ketika beliau bilang, kalau mau ngirim utusan, utuslah orang yang ganteng dan kaya. Karena orang yang ganteng dan kaya, kira-kira orang awam ngelihat pertama kali langsung meremehkan atau respect? Respect. Dan orang awam biasanya ngelihatnya kan dari lahiriahnya. Jadi ketika ada orang yang dikirim sebagai utusan teh ganteng kaya, maka first impression dari orang yang ngelihatnya langsung pingin ngedengerin gitu. Bukan berarti orang yang gak ganteng jadi hina, bukan ya. Karena ganteng dan jelek itu di mata Allah gak ada bedanya sama sekali. Tapi dalam hal duniawi, kita harus tampak sebisa mungkin cool. Oke, gak semua kita bisa kaya, dan gak semua kita bisa ganteng, karena itu pemberian dari Allah. Tapi kebayang gak kalau misalnya anak pesantren pakai kopiah, wajahnya biasa-biasa aja atau bahkan gak ganteng. Sekali lagi saya gak merendahkan wajah ya, karena wajah ciptaan Allah. Tapi ini cuma dari point of view manusia. Oke, paham ya? Jangan sampai ceramah ini dipotong terus bilang si Abu Takeru ngejelek-jelekin orang jelek. Ya gimana tuh? Ini cuma lagi ngasih tahu dari point of view manusia awam. Bayangin orang pakai kopiah, pakai sarung, naik motor nggak pakai helm karena pakai kopiah, habis itu ngerokok. Coba bayangin orang awam ngelihat kayak gitu, ih santri-santri kok gini, makin gak enak mereka ngelihat Islam teh. Sebaliknya coba bayangin, ada orang good looking pakai mobil misalnya Lamborghini, wow, terus habis itu bajunya rapih banget, habis itu dia nggak pakai kopiah, dia pakai jas rapi. Pas buka pintu, ada akhwat-akhwat misalnya, atau ada cewek-cewek seksi misalnya, terus dia langsung bilang, Assalamualaikum teh, semoga Allah memberi kebaikan buat kita semua teh, maaf banget tanpa merendahkan, tapi teteh kelihatannya akan lebih luar biasa, lebih enak dipandang, lebih cantik di hadapan Allah kalau teteh nutup aurat. Itu si ceweknya, gak usah disuruh juga aku mau gitu. Kalau misalnya kamu pacarku, pokoknya gitu lah. Pokoknya kalau udah ngelihat yang kayak begituan kan, biasanya cewek-cewek langsung tunduk. Dan ngelihat Islam tuh jadi lebih keren gitu. Ya, jadi pastikan kita usahakan tampil cool, jangan malah tampil merusak. Ya, semoga Allah mudahkan orang tua kita, ya. Yang itu ya, yang masih merokok, oke? Ya, oke, boleh. Ya.
Oke, orang tua pisah, terus ibunya nikah lagi. Ibunya atau ayahnya nikah lagi. Pertanyaannya, apakah si kakak wajib menafkahi adik barunya? Kakak mah nggak ada kewajiban nafkahi adiknya. Yang wajib nafkahi itu adalah ayahnya. Baik, kalau misalnya ayahnya meninggal, ibu ini nikah lagi sama suami baru ya. Si suami barunya nggak mau nafkahi si anak gitu ya, karena itu kan anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah kakaknya wajib menafkahi dia? Ini kakaknya laki-laki atau perempuan? Kalau kakaknya laki-laki, iya, dia wajib menafkahi, tapi yang dimaksud nafkah adalah kebutuhan primer teh. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang kalau nggak dikasih dia bisa mati. Berarti yang dibutuhkan untuk tetap bertahan hidup teh apa? Makan. Adapun kalau misalnya si kakak laki-laki ini diwajibkan untuk biayai kuliah, apalagi kuliahnya puluhan juta, maka itu nggak wajib sama sekali. Yang diwajibkan tuh nafkah, yang dimaksud nafkah adalah untuk kebutuhan primer hidup, bukan kebutuhan jalan-jalan, bukan kebutuhan hangout, bukan kebutuhan foya-foya, tapi kebutuhan hidup primer saja. Dan saya yakin kalau seorang kakak udah kerja, lalu orang tua minta bantuan sekedar untuk nafkah, kakak itu nggak akan keberatan. Kenapa banyak kita ngelihat di thread dan sebagainya keberatan? Karena sebagian orang tua tuh nyuruhnya bukan nafkah, tapi lifestyle. Akhirnya orang yang udah kerjanya jadi keberatan gitu teh. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi sekali lagi, oh ya, ini karena masuk ke pembahasan tadi, walaupun udah lewat sebentar aja, saya mau nyampein tambahan. Kalau kalian udah kerja, baik ikhwan maupun akhwat, apakah kita wajib menafkahi orang tua? Jawabannya adalah, kalau orang tua kita masih kerja dan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan kerja mereka, maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama sekali tidak wajib untuk menafkahi orang tua. Kalau orang tua nggak kerja, wajib nafkahi atau enggak? Tergantung, orang tua nggak kerja tapi masih punya tabungan 50 juta. Berarti mereka masih bisa menafkahi diri mereka sendiri dari uang tabungannya. Tapi kalau orang tua nggak kerja dan mereka nggak punya tabungan sama sekali, di situ anak wajib menafkahi orang tuanya. Dan ingat, yang dimaksud nafkah adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga kalau orang tua kita nyuruh kita, ibu tuh pingin kamu hajiin ibu ingin kamu beliin mobil, beliin motor buat ibu, itu nggak wajib kita penuhi, nggak wajib. Ya kalau kita super kaya mah pasti kita mau kok ya ngehajiin, ngeumrohin. Tapi kalau orang tua maksa untuk mengumrohkan anaknya, itu tidak wajib bagi sang anak untuk memenuhinya. Karena umrah tuh kebutuhan primer bukan? Bukan. Wajib aja kagak, ya. Maka nggak bisa orang tua memaksa anaknya untuk ngeluarin uang derderan. Begitupun orang tua tidak boleh menyuruh anaknya untuk membayarkan utangnya. Orang tua utang abis-abisan, pinjol, judol 100 juta. Lalu anak kerja, uangnya dipakai untuk bayar utang orang tua. No way. Itu sang anak gak ada kewajiban sama sekali. Walaupun orang tuanya nangis-nangis, kalau emang orang tua ngutang, pinjol, judol untuk lifestyle, sang anak gak punya kewajiban untuk bayarin itu. Kasihan banget anak kalau digituin, ya gak? Tapi kalau orang tua dulu minjem, itu pun minjemnya bukan untuk pinjol, tapi bener-bener untuk bertahan hidup. Kita dulu pas kecil gak ada makanan, orang tua minjem ke warung, bukan pinjol, gak ada riba. Minjem sedikit-sedikit, lama-lama membengkak utangnya, tapi gak ada ribanya. Terus kita pas udah gede, kita punya uang, masa gak mau bayarin utang sih? Kan itu ibu kita ngutangnya bukan untuk kebutuhan lifestyle ya, tapi emang untuk kebutuhan hidup kita. Kalau ibu gak ngutang, kita mati loh. Nah jadi nanti kita lihat aja, kalau ibu bapak kita ngutangnya untuk lifestyle, kita gak wajib membayarin utangnya. Tapi kalau ibu bapak kita ngutangnya karena emang untuk kita bertahan hidup, kita dulu sakit tipes, ke rumah sakit, gak ada uang, kita udah mau mati, akhirnya orang tua minjem untuk kita biar selamat, ya itu mah harus tahu diri atau anaknya. Kalau gitu mah kita bayarin utangnya. Intinya lihat bagaimana adilnya agama kita, ya.
nggak sampai zolim. Tadi teh udah kejawab belum? Kalau nggak salah ada satu poin lagi ya. Udah beres ya. Oke baik, terima kasih ya teman-teman. Doa ke Allah biar Jumat depan ngisi tablik akbar di sini ya. Haikal lagi ngelobi atau pingin ngisi tablik akbar soalnya ada materi yang belum pernah sampein ke kalian, jadi pingin nyampainya pas tablik akbar gitu. Ya, tapi kan keputusan ada di kepala sekolah. Besok di lobi doa ya Allah bukakan hati kepala sekolah gitu ya. Biar soalnya udah diundang 2 kali ke sini tuh. Yang pertama sama Kang Chandra pas mau ngisi tablik akbar udah ACC, tapi pas H-min berapa di cancel karena emang ada bawa materi dari pihak sekolah punya pemateri lain. Sekarang mudah-mudahan nggak di cancel sih ya. Ya kita tetap usahain aja yang terbaik. Amal siap ready dah. Ya kalau itu dan insya Allah datanya nggak akan telat ya kalau pagi-pagi subuh kesini ya. Oke baik ya itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.